Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang tim DC lapangan akan melakukan skip tracing dan pelacakan lokasi berdasarkan persetujuan dari KPKNL. Yang mana DC pinjol ini akan mencari nasabah yang telat bayar dan gagal bayar di pinjol dari mulai di kantornya, kantor lama, kantor baru, sedang di toilet, sedang di masjid, sedang di sekolah, sedang dimanapun, di alamat yang baru, alamat yang lama, akan dilakukan pelacakan lokasi oleh DC Pinjol berdasarkan persetujuan dari KPKNL. Dan ternyata faktanya itu hanya kata-kata kebohongan DC Pinjol yang konsepnya hanya untuk menakut-nakuti nasabah yang gagal bayar di pinjaman online. Dan kali ini yang akan saya bahas adalah 10 jenis penagihan dari DC Pinjol yang isinya kebohongan. Dan ini mungkin rahasia dari DC Pinjol yang tidak ingin dan tidak boleh diketahui oleh nasabah yang gagal bayar. Terutama orang-orang yang baru pertama kali menggunakan pinjaman online dan saat telat bayar dikirimkan penagihan-penagihan seperti ini. Ini ada salah satunya adalah 10 jenis penagihan yang biasa dikirimkan oleh DC Pinjol yang faktanya ini hanya kata-kata, tidak pernah terbukti, hanya untuk menakut-nakuti dan mengendalikan pikiran nasabah tersebut dari jarak jauh, sehingga terciptalah kepanikan, ketakutan yang berpotensi melakukan gali lubang tutup lubang dan melakukan pembayaran utang di pinjol dengan cara apapun. Ada yang sampai mengakhiri hidup orang lain dengan harapan bisa mengambil barang-barangnya lalu dijual untuk membayar utang pinjol. Itu adalah fakta yang sudah terjadi ketika nasabah pinjaman online tersebut saat jatuh tempo kepanikan karena selalu diketakut-takuti oleh debt collector pinjaman online. Kalian boleh simak sampai selesai video ini, dan jika memang menurut kalian apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, boleh kalian bagikan, boleh kalian share ke seluruh kawan-kawan kalian. Siapa tahu di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan informasi, sedang ketakutan, kepanikan karena terus-terusan diancam oleh debt collector pinjaman online. Oke, langsung kita bahas saja satu persatu jenis penagihan DC Pinjol yang hanya katanya tapi tidak ada faktanya. Oke, yang pertama adalah ketika ada nasabah yang telat bayar di pinjol, DC Pinjol mengirimkan video dalam mobil seolah-olah sedang berjalan menagih menuju rumah nasabah disertai narasi apakah akan dibayarkan melalui aplikasi pinjolnya atau kami yang akan menjemput dana secara full. Nah, video di dalam mobil tersebut dari tahun 2019 sampai sekarang itu masih digunakan oleh DC Pinjol untuk menakut-nakuti nasabah, terutama orang-orang yang baru menggunakan pinjaman online. Ini pasti tercipta kepanikan sampai bontang-banting nyari duit untuk membayarkan utangnya, bela-belain menghabiskan uangnya, menghabiskan uang teman-temannya, menghabiskan harta orang tuanya, menghabiskan hartanya sendiri karena takut didatangi DC lapangan. Itulah kebohongan dari penagihan debt collector pinjaman online. Yang kedua adalah DC Pinjol mengirim foto seolah-olah si DC Pinjol tersebut sedang di depan rumah nasabah. Itu sering diterima oleh orang-orang yang mulai jatuh tempo di pinjaman online. Si DC Pinjol seolah-olah sedang menagih di depan rumah orang, nggak tahu rumah siapa, dan videonya itu dari tahun-tahun yang lalu sudah ada. Dan jika hal ini diterima oleh orang yang baru pertama kali menggunakan pinjol dan telat bayar, akan tercipta kepanikan. Ini fakta di lapangan, ada nasabah yang dikirim foto seperti itu, dia langsung pontang-panting nyari duit, hilang akal sehatnya, hilang rasa malu, meminjam uang ke siapapun yang ada, ke temennya, ke saudaranya, ke tetangganya, ke semua. Hilang rasa malu karena takut DC Pinjol tersebut datang ke rumah, lalu fotonya itu menyeramkan, seolah-olah lagi menagih di depan rumah nasabah. Itu adalah kebohongan penagihan dari DC pinjaman online. Harus diingat. Lalu yang ketiga, DC Pinjol selalu bilang di kata-kata chat WhatsApp atau SMS atau email akan mengirim tim lanjutan. Nah, itu hanya kata-kata. Ingat kawan, itu hanya kata-kata, tidak ada fakta.
tim lanjutan, tim apapun, yang dimaksud DC pinjol adalah dia itu ingin agar Anda segera melakukan pembayaran dan mengirimkan stuk bayar. Itu poinnya. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, DC pinjol selalu mengirimkan kata-kata di chat WhatsApp bahwa dia itu akan datang bersama tim legal dan memproses Anda ke jalur hukum. Ini adalah kebohongan dari DC pinjol untuk menakut-nakuti Anda. Kalau Anda tidak paham, Anda pasti akan pontang-panting, gali lubang, tutup lubang kemana-mana, menghancurkan hidup Anda, menghabiskan harta benda Anda, karena takut didatangi tim legal yang akan memproses Anda ke jalur hukum. Ingat kawan, utang piutang dipinjol itu masuknya di ranah perdata. Kalaupun diproses ke jalur perdata itu perlu tahapan-tahapan tertentu. Tidak sekonyong-konyong Anda langsung diproses ke jalur hukum. Kalau terjadi hal itu, kalian bisa negosiasi, bisa mediasi. Dan untuk mencapai hal itu, si DC pinjol butuh biaya yang tidak sedikit, harus mengorbankan waktu, harus mengorbankan biaya, sehingga hal itu sampai saat ini belum pernah terjadi terhadap nasabah yang gagal bayar di pinjaman online. Apalagi utang nasabah tersebut hanya Rp500.000, Rp1 juta, Rp2 juta, Rp3 juta, tidak mencapai Rp500 juta. Mungkin kalau utang Anda dipinjol sampai Rp500 juta, itu bisa saja ada proses jalur hukum perdata. Lalu selanjutnya, DC pinjol mengirimkan penagihan kata-kata. Kalau DC pinjol tersebut akan mendatangkan tim haul. Nah, tim haul seperti di video sebelumnya saya sudah bahas. Tim haul ini adalah DC lapangan yang menyampaikan kata-kata bahwa dia itu akan mendatangi rumah nasabah yang telat bayar dipinjol beserta RT RW, beserta polisi, akan meminta pendampingan kepala desa dan sebagainya. Itu adalah tim haul, tim kebohongan dari DC pinjol. Selanjutnya yang keenam adalah di video sebelumnya, yaitu tim KPKNL. Ingat, KPKNL. KPKNL ini hanya kata-kata dari DC pinjol biar terlihat keren dan menakutkan, sehingga kalau diterima oleh nasabah yang baru pertama kali menggunakan pinjol dan telat bayar akan tercipta kepanikan luar biasa. Oke ya, ini hanyalah kebohongan, hanyalah kata-kata yang tidak ada fakta. Lalu selanjutnya, DC pinjol melakukan penagihan dan selalu melontarkan kata-kata bahwa akan minta pendampingan dari RT dan RW ketika menagih ke rumah Anda. Itu hanyalah kebohongan. Kata-kata tidak ada fakta. Kata-kata tidak pernah ada fakta. Oke ya? Yang ke-8 adalah proses hukum. Nah, seperti yang tadi sudah saya jabarkan bahwa proses hukum pidana atau perdata ini hanya kata-kata yang dilontarkan oleh DC pinjol untuk menciptakan ketakutan di pikiran Anda dari jarak jauh. Sehingga jika Anda takut berpotensi melakukan apapun untuk pembayaran hutang tersebut, bela-belain menghancurkan hidup Anda, bela-bela menghabiskan harta benda Anda hanya untuk kesejahteraan pinjaman online. Oke, selanjutnya yang ke-9 adalah DC pinjol mengirimkan penagihan berupa foto lokasi yang berdekatan dengan rumah Anda. Nah, ini juga sering dikirimkan oleh DC pinjol dari dulu ya. Seolah-olah di DC pinjol itu sedang berada di lokasi yang berdekatan dengan rumah Anda. Dan di sananya ada narasi yang meyakinkan bahwa dia itu seolah-olah lagi ada di situ. Padahal itu fotonya diambil dari Google Map, lalu dia dikasih tulisan seolah-olah lagi berada di situ, dan akhirnya terciptalah kepanikan di nasabahnya. Itu semua adalah kebohongan debt collector pinjaman online. Dia dari jauh-jauh dari kantornya tiba-tiba ada dekat rumah Anda dengan tagihan yang hanya Rp500.000, itu tidak mungkin. Itu hanyalah cara-cara yang dilakukan oleh DC pinjol untuk menakut-nakuti Anda agar segera melakukan pembayaran. Lalu yang ke-10 adalah rahasia pinjol atau DC pinjol yang tidak boleh diketahui nasabahnya, yaitu utang pinjol itu diasuransikan. Itu adalah tidak boleh diketahui oleh nasabah. Karena kalau nasabah pinjol yang tahu bahwa utangnya diasuransikan, itu kemungkinan banyak nasabah jika telat bayar dia tidak akan pernah membayar. Itu rahasianya.
Utang pinjol diasuransikan seperti anjuran dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa semua perusahaan pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi. Seperti saya dulu ketika menggunakan pinjol. Sebelum saya melakukan peminjaman itu harus mendatangani semacam asuransi. Itu berlaku dulu waktu saya meminjam dan sampai sekarang OJK juga sudah mewajibkan semua perusahaan pinjol bekerja sama dengan asuransi untuk mengcover jika ada nasabah yang kredit macet atau gagal bayar. Itulah teman-teman 10 rahasia penagihan DC pinjol dan rahasia pinjaman online yang tidak boleh diketahui oleh nasabahnya, terutama orang-orang yang baru pertama kali menggunakan pinjaman online. Sehingga jika dikirim hal-hal seperti itu tercipta kepanikan, tercipta ketakutan yang luar biasa, sehingga berpotensi melakukan gali lubang, tutup lubang, melakukan cara apapun untuk melunasi hutang-hutangnya di pinjaman online. Semua itu ingat kawan, hanya kata-kata, tidak ada fakta. Kebohongan DC pinjol untuk menakut-nakuti Anda yang betul-betul tidak paham bahwa ternyata semua itu adalah kebohongan. Dan faktanya setelah nasabah itu tahu bahwa itu bohong, baru dia sadar ternyata selama ini dia dibohong-bohongi oleh debt collector pinjaman online. Dan saat nasabah tersebut sadar, harta bendanya sudah habis tergerus dimiskinkan oleh pinjaman online. Jangan sampai terulang dan terjadi pada kalian semua yang saat ini baru menggunakan pinjaman online. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian yang saat ini masih dalam situasi kepanikan, mudah-mudahan setelah menonton video ini menjadi terserahkan, menjadi teredukasi, dan tidak takut lagi ketika mempunyai utang di pinjol dan tidak mampu lagi membayarkan utang tersebut. Solusinya hanya satu, jangan gali lubang tutup lubang, tapi gagal bayarkan pinjol Anda selama-lamanya. Tidak usah dipikirkan lagi urusan nanti. Apakah nanti kalian akan seperti apa, resikonya seperti apa, apakah didatangi DC lapangan, diproses dan jalur hukum, itu gimana nanti, gak usah dipikirkan, bersikaplah bodo amat atas semua yang akan terjadi. Fokuslah pada diri kalian, perbaiki kehidupan kalian, perbaiki ekonomi keluarga kalian. Jangan terus-terusan memperbaiki ekonomi pinjaman online. Jangan hancurkan hidup hanya untuk kesejahteraan pinjaman online. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami kepanikan, dalam situasi apapun, sedang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan mencari nafkah, kesulitan dalam hal-hal apapun, tempat kembalinya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jika selama hidup kalian selalu berada di jalan Allah, insya Allah kalian akan hidup tenang dan diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.